Halo Sobat Cek Fakta, turnamen Piala Kemerdekaan U17 2025 kembali memanas. Timnas U17 Indonesia yang digadang-gadang bisa merebut puncak klasemen, justru harus puas berbagi angka dengan Tajikistan. Bagaimana jalannya pertandingan? Siapa pencetak golnya? Dan seperti apa peluang Garuda Asia di laga berikutnya? Yuk, kita bedah lengkap hanya di Cek Fakta. Piala Kemerdekaan U17 2025 adalah turnamen persahabatan internasional yang digelar di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Meski statusnya bukan turnamen resmi FIFA, event ini tetap menyedot perhatian besar karena diikuti tim-tim muda dari berbagai negara yang punya reputasi mentereng di level junior. Tahun ini, 4 tim yang ambil bagian adalah Timnas U17 Indonesia tuan rumah Tajikistan U17, Mali U17 Uzbekistan U17. Format yang digunakan sederhana. Setiap tim akan bertemu sekali dalam sistem round robin, dan tim dengan poin tertinggi di akhir akan dinobatkan sebagai juara. Selisih gol menjadi penentu jika ada poin yang sama. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, para pemain muda diharapkan bisa menunjukkan perkembangan positif setelah program pembinaan usia muda yang semakin intensif dalam setahun terakhir. Turnamen dibuka dengan duel Mali vs Uzbekistan pada Selasa 12 Agustus tahun 2025 sore. Pertandingan ini berlangsung di stadion yang sama dengan laga Indonesia, memberikan kesempatan bagi pelatih dan pemain Garuda Asia untuk mengamati calon pesaing mereka. Sejak peluit awal, Mali menunjukkan kualitas teknis dan fisik yang luar biasa. Kombinasi kecepatan di sayap dan ketajaman penyerang mereka membuat Uzbekistan kewalahan. Gol pertama lahir pada menit ke-19 lewat aksi Traore yang memanfaatkan umpan terobosan cantik dan menaklukkan kiper Uzbekistan dengan sepakan mendatar. Setelah itu, Mali tak memberi ruang bernapas bagi lawan. David Jikora mencatatkan brace 4 pada menit ke-35 dan 45. Masing-masing lewat sundulan dan tendangan jarak dekat. Skor 3-0 di babak pertama jelas menggambarkan dominasi mereka. Memasuki babak kedua, Mali tetap ganas. Gol keempat lahir lewat Ibrahim Diakite di menit ke-50, disusul hat-trick Jikora di menit ke-60 yang melengkapi pesta gol. Uzbekistan hanya mampu mencetak gol hiburan lewat tembakan jarak jauh di menit ke-72. Hasil akhir 5-1 membuat Mali memuncaki klasemen sementara dengan selisih gol 4, sebuah modal besar dalam turnamen singkat seperti ini. Malam harinya, giliran Timnas U17 Indonesia turun ke lapangan menghadapi Tajikistan. Dukungan supporter tuan rumah memadati stadion, memberikan energi tambahan untuk skuad muda Garuda Asia. Sebelum laga, banyak yang memprediksi Indonesia akan menang dan menggeser Mali dari puncak klasemen. Skenarionya sederhana. Kemenangan dengan selisih minimal 2 gol akan membuat Indonesia unggul goal difference. Namun, seperti kata pepatah sepak bola, bola itu bundar. Pertandingan dimulai dengan tempo sedang, kedua tim mencoba membaca permainan lawan. Indonesia mengandalkan permainan kombinasi cepat dari lini tengah, dengan distribusi bola yang banyak melibatkan Mirza Firjatullah dan Fadly Alberto. Gol yang ditunggu akhirnya tiba di menit ke-34. Mirza Firjatullah memanfaatkan bola liar hasil umpan silang yang gagal diantisipasi bek Tajikistan. Dengan ketenangan luar biasa untuk pemain seusianya, ia melepaskan tendangan keras ke pojok gawang. Skor 1-0 untuk Indonesia, stadion bergemuruh. Sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Hanya 3 menit kemudian, Zarif Zoda Zarif dari Tajikistan menyamakan kedudukan. Berawal dari kelengahan lini belakang Indonesia yang gagal mengantisipasi bola panjang, Zarif Zoda menuntaskannya dengan sepakan first time yang tak mampu dijangkau kiper. Babak pertama pun berakhir 1-1. Indonesia dominan dalam penguasaan bola, tapi Tajikistan menunjukkan efisiensi luar biasa setiap kali mendapat peluang. Memasuki babak kedua, Nova Arianto melakukan beberapa penyesuaian taktik. Strategi ini membuahkan hasil di menit ke-49. Fadly Alberto mencetak gol setelah menerima umpan matang dari sisi kiri, menuntaskannya dengan tembakan keras yang menghujam gawang lawan. Skor 2-1 dan asa untuk merebut puncak klasemen kembali hidup. Indonesia terus menekan,
Namun kegagalan memanfaatkan peluang menjadi masalah. Beberapa kali tembakan melebar atau bisa diblokir Tajikistan. Dan seperti deja vu, di menit ke-90, petaka datang. Serangan balik cepat Tajikistan berujung pada gol Nasrullah yang memanfaatkan celah di sisi kanan pertahanan Indonesia. Skor menjadi 2-2 dan bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Mali tetap nyaman di puncak klasemen dengan 3 poin, disusul Indonesia dan Tajikistan yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Uzbekistan berada di dasar klasemen tanpa poin. Klasemen Piala Kemerdekaan U17 2025. Mali 3 poin SG 4, Indonesia 1 poin SG 0, Tajikistan 1 poin SG 0, Uzbekistan 0 poin SG -4. Nova Arianto mengandalkan formasi 4-3-3 dengan pressing tinggi. Strategi ini efektif dalam menguasai bola, tapi berisiko jika lawan cepat dalam transisi. Tajikistan memanfaatkan kelemahan ini untuk mencetak 2 gol dari serangan balik. Keunggulan Indonesia adalah kreativitas di lini depan, terutama dari Mirza dan Fadli. Namun, finishing menjadi pekerjaan rumah besar. Dalam laga ini, Indonesia mencatat total 15 percobaan, tapi hanya 5 yang tepat sasaran. Nova Arianto mengakui hasil ini mengecewakan, tapi menegaskan timnya masih punya peluang juara. Kita bermain baik, tapi kurang konsentrasi di momen krusial. Kami akan evaluasi dan bangkit di laga berikutnya, ujarnya. Kami sudah berjuang, tapi kehilangan fokus di akhir pertandingan. Masih ada waktu untuk memperbaiki dan memenangkan laga selanjutnya, katanya. Bahkan setelah skor menjadi 2-2, mereka tetap memberi tepuk tangan sebagai bentuk dukungan moral. Namun, beberapa pendukung mengungkapkan kekecewaan karena tim gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Meski begitu, suasana tetap kondusif dan sportif. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di laga kedua. Secara di atas kertas, peluang menang cukup besar jika melihat performa Uzbekistan yang kalah telak dari Mali. Namun, Indonesia perlu mewaspadai potensi kejutan. Kemenangan besar melawan Uzbekistan akan sangat membantu memperbaiki selisih gol yang bisa menjadi penentu juara grup jika poin sama dengan Mali. Meski gagal menggeser Mali di laga pertama, peluang timnas U17 Indonesia untuk menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 masih cukup terbuka. Dengan sisa pertandingan melawan Uzbekistan dan Mali, peluang Indonesia bisa dirinci menjadi beberapa skenario. Skenario 1 menang di 2 laga sisa jika Indonesia menang melawan Uzbekistan terutama dengan selisih gol besar, lalu mengalahkan Mali di laga terakhir, mereka otomatis menjadi juara grup. Ini adalah skenario ideal dan sepenuhnya ada di tangan tim sendiri. Kunci, memaksimalkan selisih gol saat melawan Uzbekistan. Skenario 2 menang vs Uzbekistan, imbang vs Mali. Hasil ini akan membuat Indonesia mengoleksi 5 poin. Indonesia bisa juara jika Mali kalah atau imbang di laga kedua melawan Tajikistan. Skenario 3 mengandalkan selisih gol jika poin sama dengan Mali di akhir turnamen. Selisih gol akan jadi penentu. Itulah mengapa laga melawan Uzbekistan bisa menjadi ladang gol untuk memperbaiki posisi. Mirza Firjatullah mesin gol dari depan. Pemain yang mencetak gol pembuka ke gawang Tajikistan ini adalah tipikal penyerang modern, cepat, lincah, dan punya insting mencetak gol tinggi. Kekuatan, penempatan posisi, finishing jarak dekat, dan kemampuan membaca ruang. Catatan, perlu meningkatkan kekuatan kaki non-dominan untuk lebih variatif saat menembak. Fadli Alberto, penyerang sayap kreatif pencetak gol kedua melawan Tajikistan ini, punya kecepatan eksplosif, kekuatan, dribble cepat, crossing akurat, dan kepercayaan diri tinggi. Kapten tim benteng kokoh di lini belakang. Meski tidak mencetak gol, kapten tim menjadi sosok penting dalam mengatur organisasi pertahanan. Kepemimpinannya dibutuhkan agar kesalahan di menit akhir seperti melawan Tajikistan tidak terulang. Skuad mereka di turnamen ini dihuni banyak pemain yang bermain di akademi klub-klub Eropa. Kekuatan fisik dan kecepatan mereka menjadi modal utama. Tajikistan lawan yang tangguh dan disiplin, Uzbekistan tim yang sedang mencari bentuk, namun mereka punya kemampuan menyerang balik yang cukup baik, sehingga tetap berbahaya jika diremehkan. Hasil imbang melawan Tajikistan adalah pukulan mental bagi pemain muda. Mereka sempat unggul 2 kali,
namun kehilangan kemenangan di menit akhir. Pelatih Nova Arianto harus mengembalikan kepercayaan diri tim dengan dua pendekatan. Latihan fokus dan konsentrasi simulasi situasi menit-menit akhir agar pemain terbiasa menjaga disiplin. Motivasi kolektif mengingatkan bahwa juara masih mungkin diraih, sehingga semangat tetap terjaga. Dukungan ribuan supporter Indonesia di stadion menjadi aset penting. Chant, yel-yel, dan tepuk tangan mereka bukan hanya memompa semangat pemain, tapi juga memberi tekanan kepada lawan. Di laga melawan Uzbekistan nanti, peran supporter akan semakin vital untuk menciptakan atmosfer intimidatif. Dari analisis laga pertama, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Transisi bertahan, pemain harus cepat kembali ke posisi setelah kehilangan bola. Finishing, efektivitas tembakan harus ditingkatkan. 15 percobaan tapi hanya 2 gol menunjukkan peluang yang terbuang. Piala Kemerdekaan awalnya adalah turnamen yang digelar sebagai ajang silaturahmi antar negara sahabat. Versi U17 ini digagas untuk memberikan pengalaman internasional bagi pemain muda, sekaligus mempererat hubungan antar negara peserta. Kedelai melawan Uzbekistan akan menjadi laga kunci. Nova Arianto diprediksi akan merotasi beberapa pemain untuk menjaga kebugaran, tapi tetap menurunkan komposisi terbaik di lini serang. Perjalanan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 baru dimulai. Meski langkah awal tidak sempurna, peluang juara masih terbuka lebar.